Jalannya sidang kode etik AKBP Bintoro CS terkait dengan dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pelaku pembunuhan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Selamat petang. Ya, dengan Maidop di sini Pak Yusuf, Kompolnas kan ikut hadir ya dalam sidang kode etik tadi. Apa yang kemudian jadi catatan Kompolnas? Baik, tadi dalam pantauan kami, tim yang memantau menyampaikan ada istirahat tadi, ada break ya, sekitar pukul 16 kurang. Barangkali masih break nih, sudah mau habis 10 menit. Nah, yang kita lakukan adalah memantau tentu proses jalannya sidang, bagaimana pasal-pasal yang disangkakan, yang perlu dipantau lagi, bagaimana fakta-fakta yang diduga pelanggarannya, bagaimana pembuktiannya, dan saksi-saksi ada berapa dan siapa saja, itu sangat penting untuk kami catat. Nah, fakta, pembuktian, dan kaitannya dengan saksi-saksi, apakah saksi-saksi ini punya kaitan langsung dengan yang disangkakan. Sementara kalau yang dimaksud dugaan pelanggaran kode etiknya kan dugaan penyalahgunaan kewenangan, perbuatannya apakah itu memeras. Nah, tentu ini yang paling menarik. Nah, fakta ada perbuatan diduga memeras atau tidak. Nah, memeras bisa saja ada, tapi ada penerimaan atau tidak. Nah, ini yang paling menarik. Fakta yang diduga itu memeras, ada penerimaan yang diperas itu ada tidak. Nah, tentu kalau itu ada dan barang buktinya ada, apabila itu diterima betul, ya tentu tidak bisa lagi. Dari catatan Kompolnas sendiri kan Kompolnas melihat ini sebagai dugaan lebih ke penyuapan ya daripada pemerasan. Apa yang bisa dilihat dari sidang awal hari ini? Ya kalau penyelenggara negara kan, oknum penyidik itu kan penyelenggara negara. Tidak bisa kalau itu pidana tidak bisa unsurnya pemerasan yang bukan tidak pidana. Karena dia itu penyelenggara negara, maka itu yang lebih tepat adalah penyuapan atau dugaan tidak pidana korupsi. Tapi ini yang kita pantau pada hari ini kan proses sidang Komisi Kode Etik, yang itu ada 2, yang akan kita lihat apakah fakta-fakta yang terungkap di dalam fakta persidangan nanti itu murni pelanggaran kode etik atau tidak. Nah, artinya kalau tidak murni bisa delik pidana. Ini yang paling menarik yang dipantau oleh tim. Apabila memang ada unsur-unsur pidana yang bisa diproses selanjutnya, maka ini akan menjadi catatan Kompolnas selanjutnya. Dari deretan 21 orang saksi, Mas Yusuf yang diperiksa, apakah kemudian saksi-saksi ini kuat untuk membuktikan dugaan pemerasan? Sejauh ini masih berproses, belum bisa disimpulkan karena break istirahat sholat mungkin. Nah, jadi itu masih berproses, kemungkinan ini sampai malam karena harus masuk proses pembuktian selesai baru bagaimana nanti penuntutannya. Itu sementara, Maidop. Oke, setelah 20 orang saksi yang Anda lihat daftar namanya, apakah ini kemudian bisa mengungkap uang, kemudian juga aliran uangnya dan juga momen-momen kalau misalnya kita lihat yang sesuai disampaikan Kompolnas dugaan pemerasan atau penyuapan ini bisa tergambarkan nggak dari 20 orang saksi yang dihadirkan nanti? Sejauh ini tim yang di sana belum memberikan konfirmasi karena terlalu dini untuk menginformasikan, masih memantau prosesnya sehingga pembuktiannya harus tuntas dulu baru bisa diinformasikan apa fakta sesungguhnya, apakah ada fakta aliran yang benar-benar pemerasan, ada penerimaan atau tidak, ini belum bisa disimpulkan. 20 orang saksi ini apakah semuanya dari polisi atau dari sipil ada juga? Ada polisi, ada sipil. Lebih banyak polisi atau dari sipil? Masih belum bisa detail karena masih berproses. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu. Usai jeda saudara, kami kembali